Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicius Pedram Pertama dengan NIM 2410911210046, mahasiswa PSKPS angkatan 2024. Pada hari ini kita akan sama-sama mengulik mengenai anatomi permukaan yang telah disampaikan oleh Dr. Abdullah Oski Liandri, Magister Kesehatan. Sebelumnya, sebagai mahasiswa kedokteran, mengapa memahami anatomi permukaan itu sangat penting? Anatomi permukaan berguna untuk mengenali dan memahami hubungan antara struktur eksternal dengan tubuh dengan organ-organ internal. Pengetahuan ini tentunya berguna dalam pemeriksaan, diagnosa, dan tindakan medis yang akan kita lakukan nanti. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari anatomi. Istilah anatomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Ana yang artinya habis atau ke atas, dan tomi yang artinya memotong. Jadi anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh dengan cara menguraikan struktur tubuh itu menjadi bagian yang lebih kecil hingga sampai ke bagian yang paling kecil. Anatomi meliputi struktur-struktur yang dapat dilihat secara makroskopik tanpa bantuan perbesaran dan secara mikroskopik dengan bantuan perbesaran. Selanjutnya, definisi dari anatomi permukaan adalah cabang anatomi yang mempelajari bentuk luar tubuh serta hubungannya dengan struktur internal. Fokus utama dari anatomi permukaan adalah untuk menghubungkan bentuk, kontur, dan penampakan fisik tubuh dengan organ-organ dan struktur di dalam tubuh. Pemahaman ini tentunya membantu kita untuk menilai lokasi organ dalam hanya dengan mata tanpa bantuan alat. Nah, di sini ada gambar anggota tubuh manusia. Yang pertama ada kaput, yaitu kepala. Selanjutnya ada kolum, yaitu leher. Dan juga di sini ada gambar lengan atas atau brachium. Selanjutnya ada antebrachium atau lengan bawah, dan manus yaitu tangan. Selanjutnya untuk ekstremitas bawah dibagi juga menjadi 3. Yang pertama ada femur atau tungkai atas. Selanjutnya ada crus atau tungkai bawah, dan juga pars yaitu kaki. Selanjutnya juga ada toraks atau dada yang akan saya jelaskan nanti. Selanjutnya ada juga abdomen yang akan saya jelaskan juga nanti, dan juga pelvis. Selanjutnya ini apabila dilihat dari bagian dorsal atau belakangnya. Nah, di sini ada gambar kepala dan leher. Yang pertama saya jelaskan itu ada rambut. Rambut itu pada tubuh manusia sendiri bukan hanya sebagai aksesoris, tetapi memiliki fungsinya sendiri. Rambut yang pada dasarnya merupakan suatu organ yang berbentuk seperti benang tipis dan panjang yang terbuat dari zat bernama keratin yang mengalami penandukan atau cornification. Fun fact-nya itu tanduk pada hewan seperti kambing itu juga terbuat dari zat keratin yang sama seperti rambut. Nah, pada tubuh manusia rambut itu tumbuh di beberapa bagian tertentu. Yang pertama di kepala kita tuh terdapat rambut. Kemudian pada wajah terdapat alis, terus juga ada kumis serta jenggot. Selanjutnya ada rambut di bagian ketiak, di area ketiak dan kemaluan. Rambut di tubuh manusia memiliki beberapa fungsi tergantung dengan lokasi pertumbuhannya. Pada kepala, rambut sendiri berfungsi untuk melindungi kulit kepala dari paparan sinar matahari langsung. Selain itu juga rambut di kepala juga membantu kita saat terjadi hujan atau air yang mengenai kepala, sehingga air tersebut tidak langsung mengenai wajah kita, melainkan dialirkan ke sisi-sisi kepala dan ke area bagian belakang kepala oleh rambut. Begitu pula pada rambut pada alis. Alis memiliki fungsi berupa mencegah air berlebih seperti keringat atau air hujan agar tidak langsung mengenai mata kita sehingga mata kita menjadi perih. Alis akan mengarahkan air tersebut ke sisi-sisi wajah kita. Selanjutnya jika kita melihat fungsi rambut di ketiak, rambut tersebut berperan dalam mengurangi gesekan atau friksi yang terjadi. Selanjutnya hal ini penting untuk mencegah dampak langsung pada kulit ketiak. Yang kita ketahui kalau kulit ketiak itu lebih tipis dibandingkan kulit-kulit di bagian tubuh lainnya. Terakhir ada rambut yang terletak di area kemaluan. Rambut pada area kemaluan ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi utamanya sendiri adalah untuk menjaga stabilitas suhu. Selain itu, seperti rambut lainnya, rambut di area kemaluan juga berperan dalam mengarahkan air agar tidak langsung mengenai area kemaluan. Sama halnya dengan rambut di area ketiak juga, rambut kemaluan juga berfungsi mengurangi gesekan atau friksi, baik selama pergerakan sehari-hari maupun saat berhubungan seksual. Selanjutnya kita akan membahas hidung. Nah, hidung ini terdiri dari kartilago atau tulang rawan sehingga memberikan elastisitas atau fleksibel sehingga hidung kita tuh tidak mudah patah. Selanjutnya, mengapa lubang hidung tuh mengarahnya ke bawah? Jadi ini membantu mencegah debu
partikel asing atau air hujan atau air keringat agar tidak mudah masuk ke dalam rongga hidung, sehingga melindungi saluran pernapasan kita dari iritasi atau infeksi. Selain itu, bentuk hidung yang menyerupai segitiga juga memberikan sifat yang aerodinamis. Selanjutnya kita akan membahas telinga. Telinga ini sama seperti hidung, dia tuh juga terdiri dari kartilago atau tulang rawan, khususnya pada daun telinganya, sehingga memberikan kesan elastisitas agar tidak mudah patah. Misal pada waktu kita tidur nih, kan kita bisa tidur ke arah samping, jadi dibutuhkan sesuatu yang elastis atau fleksibel sehingga tidak mudah patah. Selanjutnya penting juga diketahui bahwa jika seseorang tidak memiliki daun telinga, kemampuan pendengarannya akan menurun sekitar 20 hingga 30 desibel. Karena daun telinga ini berfungsi dalam mengarahkan dan memperkuat suara yang masuk ke dalam saluran pendengaran. Manusia juga berbeda dengan hewan. Pendengaran kita dibatasi dari 20 hingga 20 kHz. Hal ini membuat manusia tidak bisa mendengar suara dari gelombang ultrasonik yang tentunya dapat mengganggu kita karena itu akan terlalu sensitif. Nah, selanjutnya ini ada gambar laki-laki dan perempuan. Jika kita perhatikan pada gambar ini, perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sangat terlihat jelas, terutama pada bagian wajahnya. Nah, pada laki-laki itu memiliki perbedaan wajah yang terlihat jelas. Yang pertama pada area dahi, biasanya laki-laki itu lebih menonjol dan dominan. Selain itu, rahang pada laki-laki terkesan lebih tegas, dan pertumbuhan rambut pada wajah, khususnya pada kumis dan laki-laki itu terdapat kumis dan janggut, sedangkan pada perempuan tidak. Selanjutnya di sini ada gambar abdomen atau perut. Abdomen atau perut itu sendiri dibagi menjadi 9 region. Yang pertama di sini yang tengahnya ini ada epigastric region, terus ada umbilical region dan hypogastrik region. Untuk bagian dextra atau bagian kanannya ada right hypochondriac region, right lumbar region, dan right iliac region. Untuk bagian sinistra atau bagian kirinya itu ada left hypochondriac region, left lumbar region, dan left iliac region. Mengapa sih dibagi menjadi 9 region ini? Ini tuh agar mempermudah kita untuk mengetahui posisi organ dengan melihat dari luar atau permukaan kulit. Sehingga ini memungkinkan untuk mengidentifikasi organ mana yang mengalami gangguan. Contohnya nih, jika terjadi keluhan di area regio umbilikal, besar kemungkinan gangguan tersebut terkait dengan organ di area umbilikal, seperti usus. Demikian pula jika terdapat kelainan di area lain, kita dapat membuat dugaan yang cukup akurat mengenai organ mana yang berpotensi mengalami masalah atau terdampak gangguan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada dada. Dada itu sendiri terdiri dari banyak sekali otot atau muscle. Nah, di dalam dada itu terdapat tulang rusuk, dan juga di dalam tulang rusuk pada rongga dada itu terdapat jantung. Nah, jantung ini terdiri secara garis besar dari dua bagian, yaitu atrium dan ventricle. Dan atrium dan ventricle ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu atrium kanan, atrium kiri, dan ventricle kanan, ventricle kiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme darah di jantung. Pertama, darah dari seluruh tubuh itu masuk dulu ke atrium kanan. Setelah dari atrium kanan, darah akan masuk ke ventricle kanan. Nah, di antara atrium kanan dan ventricle kanan ini terdapat katup atau valve yang bernama tricuspid valve. Selanjutnya, melalui arteri pulmonis, darah akan dibawa menuju paru-paru untuk melakukan pertukaran gas. Lalu dibawa oleh vena pulmonis masuk ke dalam atrium kiri. Lalu setelah dari atrium kiri akan masuk ke ventricle kiri. Di antara atrium kiri dan ventricle kiri ini terdapat valve atau katup yang namanya mitral valve. Selanjutnya terdapat dari ventricle kiri ini akan disalurkan oleh aorta ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita akan meninjau struktur organ reproduksi dan ekskresi pada pria. Pada pria sendiri ini ada penis, setelah itu juga ada testis, dan juga ductus-ductus terkait dalam sistem ekskresi urin. Nah, jika dibandingkan dengan struktur organ reproduksi dan ekskresi pada perempuan, tentunya terdapat perbedaan yang sangat jelas. Nah, pada perempuan sendiri itu terdiri dari 3 lubang yang terpisah.
Pertama ada lubang uretra. Lubang uretra itu berfungsi untuk ekskresi atau pembuangan urin. Dan kedua terdapat lubang yang agak terletak lebih ke belakang dan berkaitan dengan sistem reproduksi, yaitu lubang vagina. Dan juga yang terakhir terdapat lubang anus. Lubang anus sendiri berfungsi sebagai sebagai ekskresi, namun ini untuk feses. Organ-organ reproduksi ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, baik pada pria maupun wanita, sesuai dengan peran biologisnya masing-masing. Sebagai penutup, anatomi permukaan manusia adalah bukti nyata dari kesempurnaan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Setiap detail dan perbedaan struktur tubuh, baik pada pria maupun pada wanita, memiliki fungsi dan tujuan yang spesifik. Dirancang untuk mendukung kelangsungan hidup, kenyamanan, dan kemampuan manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Keajaiban desain ini mengajarkan kita betapa setiap aspek tubuh memiliki peran yang vital, menunjukkan kebesaran Tuhan yang menciptakan manusia dengan begitu sempurna dan dengan penuh perhitungan. Sekian penjelasan dari saya, salah hilaf mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.